Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Perkembangan status tersangkanya RRT masih berhenti di dalam tersangka ya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada penangkapan sampai video ini dibuat. Nah, beberapa hal yang menarik yaitu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang sedari awal menuntut agar RRT ini dijadikan tersangka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap demokrasi di Indonesia. Yang mereka pedulikan itu hanyalah keselamatan Jokowi dan kepuasan perasaan mereka. Jadi urusannya itu urusan menang kalah ya, urusan siapa yang senang, siapa yang sedih. Urusannya itu di situ. Bukan urusan masa depan negara Republik Indonesia di dalam berdialektika, bersepakat di dalam bernegara, bersepakat di dalam demokrasi, bersepakat di dalam negara hukum. Bukan itu yang mereka utamakan. Nah, saya mau minta maaf sebelumnya untuk berulang kali menampilkan orang ini siapa, Diana Murni ya. Jadi sekolam lah mereka itu yang mengkriminalisasi RRT ya, satu kolam dengan Diana Murni itu ya, Mas Sato ya, kemudian Azwan, Polda Metro Jokowi itu sendiri, yang mana kalau bagi saya secara pribadi menyedihkan karena yang kita teliti di sini adalah pola pikir mereka, dan saya tidak tahu ya apakah ada ahli berpikir yang menilai pola pikir mereka itu adalah pola pikir yang ajak, pola pikir yang konsisten, pola pikir yang sehat begitu. Jadi hanya sebatas apa yang kita lihat emosional saja. Nah, kita akan saksikan sekarang nih bagaimana reaksinya si Dian Murni terhadap, kalau tidak salah ini terhadap Dr. Tifa ya. Kita akan saksikan. Halo pemirsa, kami baru selesai kunjungan ya bersama Ketua Umum P4 Bunda Diana Murni Payapal. Ya pasti teman-teman tahu ya, yang kemarin dengan fenomena beladat pakaian dalam lah, jangan bilang belah ya, pakaian dalam bahwa jika tidak segera ditersangkakan maka akan ada aksi demonstrasi. Tapi rupanya tadi sudah terkabul ya, bahwa penetapan tersangka ada 8 orang. Nah, sebelumnya kan Bunda Diana ini begitu getol ya, argumentasi dengan Roy Suryo ya, memberikan interupsi ketika Roy Suryo main bayangan, ataupun bagaimana dengan Ibu Dokter Tifa ya. Ya kayak bukan musuh ya, tapi kali ini katanya Bunda mau agak belum bayu gitu. Karena mungkin agak tengah malam gitu kan, lalu mungkin terima kasih bukan begitu juga, bukan karena tengah malam, tetapi kan saya kira sudah ada status itu kan sudah agak lega. Selain si Diana Murni ini tadinya kritis terhadap Roy Suryo, tadinya juga dikerudung ya, meskipun kerudungnya juga entah bagaimana itu sekarang dilepas dengan memakai baju apa, termul itu kalau tidak salah ya. Keras dan tinggal kita mengawal. Ya benar. Nah ini dengan 8 orang tersangka ini, menurut Bunda ini apakah cukup dari 12 orang calon tersangka sebelumnya? Gitu. Oh, kalau untuk masalah itu saya serahkan kepada Polri, karena mereka yang punya wewenang siapa yang merakkan, saya bukan ahli hukum dengan itu. Jadi kita bicara sesuai kapasitasnya saja. Berarti kalau berbicara sesuai kapasitasnya Diana Murni itu apa? Nanti apakah dia akan mengutip para ahli atau tidak, kita akan saksikan ya. Dengan ada kita percayakan kepada kepolisian ya. Kepada kepolisian, kita jangan mengatur, bukan bidang kita. Bahkan kita harus mengapresiasi. Iya, kita kali ini mengapresiasi kepada Polda ya, yang kemarin kita curiga-curiga, kok lama ada apa? Kita pikir Polda main mata, ternyata memang mereka itu teliti, dan itu hak dan wewenang mereka. Kita memang karena cuma gergetan ya. Terlalu gergetan gitu karena apa, masalah ijazah terlalu bergulir lama. Mereka sudah melebar 6 bulan lebih loh, terus melebar ke ijazahnya Gibran. Benar, melebar kemana-mana. Akhirnya kalau tidak segera kan tambah melebar. Benar, dan melebar akhirnya ya. Kalau tidak segera ya Gibran akan makin terpojok tuh, karena kemarin sudah ke Australia, kemudian mendapatkan penjelasan baru, mungkin juga akan ke Singapura, akan ada penjelasan baru lagi. Cuman ya tidak akan bisa karena sudah tersangka Roy Suryonya tuh. Ya ketakutan ya, kalau kemarin pernah saya bahas itu.
Akhirnya gagal fokus. Nah, ini boleh cerita nih, kok hari ini tadi tumpengan nih, ya. Gimana? Boleh cerita nggak? Ya begini, tumpeng itu kita sebenarnya bukan untuk mensyukuri Pak Roy CS tersangka, bukan ya, tetapi untuk ya kebaikan bangsa ini. Semoga tidak ada lagi yang masalah ijazah itu, karena sudah 6 bulan lebih loh. Masalah ijazah itu bergulir sampai memecahkan anak bangsa cuma gara-gara masalah ijazah. Jadi saya pikir kita capek loh ya, capek berantem terus, beradu terus. Kalau bisa coba kita damai bersatu, karena Pak Presiden menginginkan anak bangsa itu bersatu. Pasal luar biasa ya. Sebentar ya, di dalam ranah demokrasi, public sphere, media ya dan lain sebagainya itu adalah alat kontrol pemerintahan dan juga alat untuk membuka kebenaran yang sekiranya di belakangnya ada kebenaran yang ditutupi. Itu harus paham. Kita ini bukan negara diktator ya. Harus paham itu. Jadi kebersatuan itu bukan bersatu tidak ada isu sama sekali, bukan. Kebersatuan itu ya kita profesional di dalam berdialektika, kita profesional di dalam katakanlah apa ya, menilai pemerintah begitu. Di situ ya permasalahannya. Jadi apabila misalkan ini dikatakan sebagai sebuah perpecahan, itu tidak tepat. Ini adalah sebuah upaya untuk mengungkap kebenaran. Dan sampai sekarang kan kebenarannya tidak terungkap. Kebenarannya ada karena kebenaran itu ya sesuatu yang demikian adanya. Tetapi kebenaran itu tidak terungkap sampai sekarang ya. Masih debatable tuh di dalam ranah hukum juga, sebagaimana sudah kita singgung beberapa kali di dalam video yang lalu. Seorang Bunda Diana. Nah, ini apa simbol tumpengnya itu kan dalam bagaimana Bunda dan teman-teman merayakan ini ya? Iya. Karena ya itu tadi, karena kita kan 6 bulan digantung dengan masalah ijazah ini. Nah, maksudnya bukan kita penasaran nih menunggu. Aduh, masalah ijazah ini bagaimana bergulir begitu lama, padahal sudah penetapan naik ke tingkat penyidikan. Ya, biasanya kalau dari penyidikan ke tersangka itu kan cepat, tapi ini kan lambat. Jadi kita penasaran aja. Penasaran ketika tadi ada putusan dari Polda bahwa mereka mendapat status tersangka. Dari kita untuk merasa syukur masalah ini telah ada titik terangnya, maka kita membuat tumpeng ini nggak apa-apa lah, syukurin aja. Roy Suryo jadi tersangka juga nggak apa-apa gitu, udah keluarin aja yang seadanya ya, nggak usah ditutup-tutupin. Atau mungkin juga memang yang mereka katakan benar, cuman kalau dikatakan ini adalah untuk kebaikan bangsa, saya tidak percaya. Ya tidak percaya, karena mereka itu dari awal untuk kebaikan Jokowi kok. Ini adalah penelitian, murni penelitian. Harus dilihat substansi permasalahannya itu. Di belakangnya ada politik, yaitu kan kata Jokowi demikian. Ini simbol istilahnya merayakan dalam simbol perdamaian gitu perdamaian agar negara ini tenang, antar anak bangsa tenang. Dan juga tadi kita sempat mendoakan agar Bapak Jokowi sehat selalu. Kita selalu mendoakan untuk Bapak Jokowi. Ya, kan banyak masyarakat Indonesia juga yang turut merayakan Jokowi ya, lagi kan. Ya, ada yang iseng gali kubur. Ya boleh, terserah kalian mengekspresikan apapun kegembiraan ini bahwa Mosato kan kemarin kamu yang bawa-bawa etnis sampai ada orang-orang datang ke Pak Rismon tuh, dirasakan sama Pak Rismon sendiri ya, intensitas ancaman terhadap beliau meningkat itu si Mosato. Udahlah, kalian itu gayanya kan gaya demikian ya, gaya begitu tuh. Tadi sampai ada yang menggali kuburan itu ya, mengekspresikan. Terserah kalian ya, bullies kalian itu ya, orang-orang yang suka membuli itu kalian tuh. Roy Suryo CS sudah tersangka ya, apapun ekspresi kalian ya, tetap pada aturannya ya, atau rule-nya, bahwa kan ini prosesnya masih berjalan. Setelah tersangka kan Roy Suryo, Rismon Tiva dan 5 tersangka lainnya itu kan akan dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah ini Bunda, melihat tanggapan Dr. Tiva ini di X ini, apa yang Bunda ingin mau katakan melihat tanggapan itu? Apakah tanggapan suatu kepanikan atau suatu legowo? Kalau kita melihat lagi belakang, Tiva itu dulu dia kayak mau merindukan apa namanya? Oh, pengen tahu nih, aku pengen di jadi aku mau lihat, ini aku mau lihat. Boleh dibacakan itu, Bunda, tanggapannya dia. Aku mau lihat tanggapannya Tiva dulu ya. Ini gini. Okay. Nah, di sini, ini di sini dia mengucapkan ya ini dia ada Bismillahirrahmanirrahim ya, la haula wala quwata illa billah ya, sahabat sebangsa dan setanah air. Di sini kalimatnya dia ada memberi 3 poin di sini. Ya, 3 poin. 3 poin. Ya, poin yang pertama yang saya baca, saya menghargai dan menghormati proses hukum dengan cara ini proses akan berlangsung terang benderang. Jadi dengan cara ini dia katakan proses ini akan berlangsung terang benderang, di mana kebenaran harus berpijak untuk proses ini. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum. Jadi bagaimana? Saya ini agak bingung ya. Dia mengatakan bahwa kebenaran, mereka ada di sisi kebenaran. Mencari gitu.
Konteksnya mereka mencari atau mereka mencari, sisinya mereka ini kan mencari, iya, kebenaran. mencari kebenaran. Sedangkan kita ini mempertahankan kebenaran. Iya, benar sekali. Mereka cari tidak akan ketemu. Harusnya mereka cari di kita. Harusnya mereka datang ke kita karena kebenaran itu sudah kita pegang, kita pertahankan, jangan sampai luntur Iya. atau jatuh ke tangan mereka. Oke. Nah, poin yang kedua, Sebentar ya, kebenaran itu sesuatu sebagaimana adanya, itu kebenaran. Untuk kalian Termuls, kebenaran ini juga belum terungkap. Untuk kalian pun belum terungkap ini. Ya, jadi bagaimana ya? Kalau kalian itu mau mempertahankan kebenarannya itu kan harus didapatkan dulu. Nah, pertanyaannya, apakah sudah jelas bagi kalian aslinya ijazah Jokowi dalam hal ini begitu ya? Untuk kalian itu sudah jelas belum? Itu mah kepercayaan, kalian punya percaya ijazah Jokowi asli dengan segala keanehannya. Dokter Tifa dan kawan-kawan termasuk kami ini yang melihat banyak kejanggalan di dalam ijazahnya Jokowi, termasuk juga di dalamnya ijazahnya Gibran. Ini mau melihat perkara ini sebagaimana adanya, karena sebagaimana adanya tidak terlihat begitu. Lah, kemudian bagaimana kalian bisa mengklaim kebenaran itu sudah kalian ambil? Ya, itu masalah pengetahuan tentang kebenaran, kemudian kejujuran, kemudian kebohongan, kemudian kepalsuan. Itu kalau di dalam ranah ilmiah itu bukan sesuatu yang simpel, yaitu sesuatu yang sedari awal harus dilihat dulu secara prinsipilnya kebenaran itu apa. Nah, apakah orang seperti Diana Murni ini paham mengenai hal itu? Dari cara berpikirnya sih dan dari apa yang dia omongan tadi, dia nggak paham. dia mengatakan sampai saat ini saya dengan hakul yakin bahwa apa yang kami lakukan adalah perjuangan mencari kebenaran. Nah, ini tadi. Jadi ini dia mencari kebenarannya. Poin yang kedua mencari kebenaran. Poin yang pertama dia menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Pertama kuasa hukum, kedua mencari kebenaran. Okay. Yang ketiga, ini seru yang ketiga. Nah, sebentar, yang kedua itu betul, mereka itu mencari kebenaran karena kebenarannya belum terungkap meskipun untuk Termul itu sendiri. Nah, ada bahasa yang salah dari siapa tadi, Dokter Tifa. Cuman bahasanya kalau hakul yakin mencari kebenaran itu bisa benar ya, karena Dokter Tifa itu merasakan pada dirinya itu ada wijdan, begitu bahasanya, ada wijdan, mendapatkan perasaan mencari kebenaran karena kebenarannya belum terungkap. Itu bisa benar itu. Apa ini bikin masalah nih, Bunda? Itu dia menyerahkan semuanya kepada Allah, sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini maksudnya gimana? Ini saya juga bingung. Harusnya menyerahkan kepada Allah itu sudah lain lagi, sudah tidak boleh 2.3. Oh, harusnya pertama gitu. Nah, iya. Ini dia terbalik. Ya, jadi dia menyerahkan kepada Allah setelah menyerahkan kepada pengacaranya. Ya, dari Allah kepada pengacara. Nah, belum ke Allah, tetapi dia ke pengacaranya dulu. Poin pertama, Okay. dia menyerahkan kasus ini kepada pengacaranya, itu poin pertama. Poin kedua, dia mencari kebenaran. Poin ketiga baru menyerahkan kepada Allah. Jadi Allah tuh urutan ketiga. Padahal ini saya baca loh, padahal saya kalau seperti Dokter Tifa, saya menyerahkan semua kepada Allah, selesai. Pertama dan terakhir. Ya, okay. Kalau sudah serahkan kepada Allah, saya kira manusia tidak ada gunanya, hanya satu Allah. Tolol Tifa kamu itu ya. Tifa lagi salah. Siapa Diana Murni itu tolol. Jadi begini, di kita ini ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat, dan dari wilayah syariat, dan kita ini bukan Jabariyah ya. Aduh, ngomong apa saya ini pada akhirnya sama orang kayak si Diana Murni ini. Jadi di dalam wilayah hukum, menyelesaikan perkara hukum, apa yang tertuduhkan terhadap Dokter Tifa itu secara syariat diserahkan kepada pengacara, karena pengacara ini adalah orang yang ahli. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri di sini adalah ahlul ilmi, maka diserahkanlah, tanyakan kepada ahlul ilmu. Tuh di mana nanti celahnya itu Polda Metro Jaya tatkala mengatakan RRT ini dalam posisi sebagai tersangka dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya ada hakul yakin lah mencari kebenaran, kemudian menyerahkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian pasrah atas musibah yang sampai. Karena ini kan mau tidak mau ya, Dokter Tifa itu koruptor bukan, maling kagak begitu, tetapi dizolimi oleh Polda Metro ini sebagai ungkapan keadaan hati yang sudahlah pasrah saja, sudah demikian adanya. Enggak pasrah saja udah demikianlah, saya mah nggak mau ngapa-ngapain. Enggak, ini ada wilayah syariatnya, ada wilayah hakikatnya begitu. Siapa Diana Murni ya, bego. Tetapi ini dia
menyerahkan yang pertama kepada pengacaranya. Berarti gimana itu ya? Aduh, saya tidak bisa bicara itu. Apa tandanya panik itu? Ya, itu karena kepanikan. Saya tidak mau bicara itu, nanti jadi melebar Ya, kemana-mana. kita bukan soal singgung agama di sini, tapi soal bagaimana kita mensyukuri. Jadi memberi diri kita kepercayaan, memberi kepercayaan, dia serahkan ya, dia serahkan kasus ini. Biasa kita serahkan tuh kepada Allah. Biasakan siapapun kalau mau kita serahkan gitu. kepada Allah, bukan kepada manusia biasanya. Tetapi dia ke pengacara. Poin pertama, dipercayakan kepada pengacara. Dia percayakan kepada pengacara. Poin yang pertama. Poin yang kedua, mencari kebenaran, mencari di kita ada. Berarti mereka menciptakan pembenaran baru mencari kebenaran. Nah, yang poin ketiga, dia serahkan kepada Allah. Terbalik, Dokter Tifa, mohon maaf. Dokter Tifa terbalik. Harusnya kepada Allah lebih dulu daripada kepada pengacara. Kalau sudah serahkan kepada Allah, pengacara mau siapapun sudah tidak berguna. Aduh, siapa ini Murni ya? Ini kalau kita mau supaya pola pikirnya nggak acak-acakan kayak si Diana Murni ini, kita kalau mau belajar bagaimana cara menempatkan syariat dan hakikat dengan baik, coba lihat Rasulullah SAW tatkala perang Badar tuh, salah satunya yang bisa kita ambil. Jadi selain beliau itu berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 300 lawan 1000 tuh, beliau juga menggunakan strategi. Rasulullah itu sampai cari dulu di mana nih sekiranya yang bagus untuk dilaksanakan peperangan itu dan lain sebagainya. Itu atur strateginya ada. Perang Khandaq pun demikian, perang Uhud pun demikian. Enggak pasrahkan saja kepada Allah udah kita diam aja, enggak begitu. Ada urusan syariat, ada urusan hakikat, dan memahami dengan benar secara proporsional urusan syariat dengan hakikat ini bukan urusan yang mudah. Makanya kita punya 3 madhab di sana. Kita punya madhab Qadariyah, kita punya madhab Jabariyah, kita juga punya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memahaminya sulit, nggak bakalan cukup otaknya Diana Murni untuk memahami hal itu. Makanya dia itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Dokter Tifa itu, nggak paham dia itu. Ya, saya juga nggak tahu apa Dokter Tifa juga paham sedalam itu dari apa yang dikatakan. Cuman dari apa yang dituliskan Dokter Tifa itu tidak salah. Karena urutan itu tidak menjelaskan mana yang lebih penting, tidak. Kalau tidak ada murajjih begitu, bisa mana saja yang disebutkan. Wong kita di dalam sholat itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bahasanya apa? Bahasanya syariat dulu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami itu beribadah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami itu berlindung. Itu syariat hakikat, syariat dulu baru hakikat begitu. Ya, kalau udahlah ya. Ini kacau pikirannya siapa? Diana Murni itu belajar berkerudung saja yang bagus dulu ya sebelum berbicara hal-hal berat seperti ini. Manusia lemah dan kalau bilang itu, kalau kalimat menyerahkan lo ya, menyerahkan, boleh dia mengatakan saya menyerahkan kepada Allah, tetapi nanti juga dengan bantuan tangan pengacara. Ya, mungkin bahasanya lebih bijak. Mungkin bahasanya seperti itu. Lebih bijak, lebih wise. Ini bahasanya tidak ada seperti itu, jadi seakan-akan pengacara di poin yang pertama. Padahal mereka masuk tersangka. Jadi ya kita sudah tidak keras-keras lagi ya. Ini kok mendadak jadi ustadzah. Katanya tadi berbicara sesuai kapasitas. Ini lebih ngaco lagi. Saya harap mudah-mudahan ya tidak ada yang ngambil faedah beragama dari si Dian Hunafa ini. Ya Diana Murni. Dian Hunafa. Masya Allah. Saya kok jadi campur-campur gini nama orang itu ya. Lanjutin nih. Yang santun ya dokter, menghormati Dokter Tifa ya dengan Mas Roy. Maksudnya kita menghormati proses hukum yang ada. Bukan berarti kita benci dan kita mensyukuri, tidak. Kita sebagai manusia kita punya perasaan. Kita tidak ada sedikit pun untuk mensyukuri atau kapok lu tersangka, tidak ada itu di dalam pikiran kita. Yang penting kita kepengen masyarakat tahu. Berarti acara tumpeng hari ini tuh bukan berarti mau menghina mereka, bukan? Tidak kan? Ada. Merayakan sujud syukur perjuangan kita. Tidak, kita pendukung Pak Jokowi. Tidak ada dendam sama orang. Kan kita serahkan kepada Mabes Polri. Setelah Mabes Polri yang menentukan, bukan kita. Benar. Jadi kita tidak ada, buat apa kita mau benci? Biarpun kita mau tidak benci, kalau Mabes Polri tetapkan ya kita mau apa? Ya maksud saya bahwa acara tumpeng hari ini yang Bunda bersama teman-temannya, termasuk saya juga ikut makan tadi pas lapar. Nah, itu kan artinya bahwa sebagai salah satu bentuk syukur, pertama perdamaian ya, yang kedua untuk bagaimana semangat perjuangan kita selama ini gitu ya. Syukur karena itu perjuangan mempertahankan kebenaran. Iya.
kita perjuangan ya, kita mempertahankan perjuangan kebenaran itu. Nah, hari ini Polda memutuskan itu berarti seakan-akan kita ada di pihak yang benar gitu loh. Ya. Jadi kita puji syukur ya, kita bersyukur Polda masih menentukan mereka tersangka, berarti kita di pihak yang benar. Sebentar ya, itu permasalahannya tidak begitu. Kemarin Pak Susno Duaji itu sudah mengatakan justru yang dilakukan oleh Polda Metro ini adalah sebuah proses yang acak-acakan. Jadi untuk Polda Metro pun kebenaran ini juga belum terungkap secara hukum begitu ya. Jadi bagaimana kita mau mengatakan bahwa kebenaran dalam hal ini adalah ijazah Jokowi asli, itu sudah bisa dikatakan terbuka untuk semua mata. Sedangkan semua tuduhan yang dilontarkan kepada Pak Jokowi itu ada dasarnya, dan dasar-dasar yang dipakai untuk menuduh kepalsuan ijazahnya Jokowi itu tidak dibalas ya, tidak dijawab dengan definitif. Itu permasalahannya. Makanya yang tahu benar ini sampai saat ini, yang tahu benar itu hanya beberapa orang saja. Mungkin Pak Jokowi itu, Pak Jokowi tahu benar itu Pak Jokowi apakah ijazahnya asli atau tidak. Kemudian kebenaran yang diketahui oleh Jokowi ini bagaimana cara mentransfernya kepada kita, ya belum dilakukan oleh Jokowi itu, malah makin absurd. Itu yang harus difaham tuh ya, supaya tidak mengklaim kebenaran enggak. Wong siapa Dokter Tifa sendiri, Roy Suryo sendiri, mereka dalam permasalahan ini begitu ya, belum mengklaim bahwa ijazah Jokowi itu pasti palsunya, nggak mengklaim seperti itu. 99,9%. Berarti masih ada kemungkinan memang asli ijazahnya Jokowi itu, ada kemungkinan asli. Cuman kalau itu persentasenya dikurangi begitu ya, dari 99,9 sampai 99% sampai 90%, meskipun angka-angkanya tidak definitif, itu memerlukan upaya dari Jokowi. Nah, makanya upaya yang paling kuat dari Jokowi itu apa? Keluarkan ijazahnya, dan itu adalah upaya yang paling mudah supaya jadi bahan utama di dalam penelitian itu. Atau kalau dari segi hukum, kepolisian harus mendatangi PT UN supaya memiliki kebenaran, setidaknya kebenaran definitif di depan hukum, begitu minimalnya itu. Jadi kita, walaupun kebenaran itu menyakitkan. Iya. Nah, nanti kan ada tahap berikutnya ya, diperiksa terus nanti di pengadilan. Nah, yang penting poin pertama ini kita udah dapat dulu. Berarti ini ke depan ini Bunda akan terus kita dan Bunda dan teman-teman, terus saya juga, kita akan terus mengawal nih ya. Ya, kita harus kawal proses hukum. Iya, kita harus kawal, jangan sampai sudah tersangka tuh SP3. Oh iya. Nah, kalau SP3 gimana? Sama saja. Janganlah, kita harus kawal lah. Ya, harus taat hukum dan proses hukum ya, itu. tapi kita harus juga dengan baik, dengan beretika, walaupun bagaimana ya, Tifa dan Roy itu kan adalah orang Indonesia, kita sama-sama. Ya. Oh, berarti jangan kabur begitu maksudnya. Oh, iya. Beretika ngobrolin kemarin, beretika ngomongin kemarin si Mosato itu katanya kabur Suryo, kan tidak terbukti ya. Lip service saja. Tidak konsisten apa yang mereka katakan itu. Mungkin lah kalau mereka kabur, mereka kan taat hukum. Kan mereka udah bilang mereka sangat taat hukum. Itu Tifa sudah kasih keluar bahwa dia percayakan dia akan taat hukum, dia percayakan ini masalahnya kepada pihak kepolisian. Bukan pengacaranya. Oke. Nah, ini Bunda, yang artinya tumpeng tadi kan ada di atas nih, ada sedikit-sedikit kayak saya lihat, kayak ya bukan sindiran, tapi walaupun simbol perdamaian ini ya ada simbol yang mungkin menyentil menurut saya, bukan menurut Bunda ya. Misal ada bahan-bahan dari aluminium nih kayak panci gitu. Apakah agak sedikit mau apa namanya ya colek Roy gitu. Di tumpeng itu memang ada bahan-bahan kayak panci-panci gitu, mengingatkan bahan dasar ya mungkin. Iya, Roy, tapi ya udahlah, aku udah pernah kan bilang ini di Ainul. Dia bilang, "Oh, kau tidak tahu apa-apa, kau tidak tahu putusan hukum." Apa benar memang Bunda? Berarti ada putusan, saya tahu, kan saya ikuti. Ada beberapa barang yang belum dikembalikan. Oh iya? Ya. Yang ke Australia itu ada kamera itu gimana tuh? Yang ke Australia itu dan ya dugaan yang kamera yang dipegang Roy itu, Roy Suryo itu, ternyata saya lihat di daftar inventaris barang yang belum dikembalikan itu ada salah satu ada kamera. Iya. Harganya berapa? Di situ harganya 80 juta. Buset. 80? Avanza 1 biji? Oh, yang enggak lah. Kamera ada lebih mahal dari itu. Tidak, yang itu mereka apa sih kamera? Tahu, aku lupa namanya, kan ada di situ. 80 juta kamera itu? Iya, 80 juta. Avanza second Bunda, lumayan. Jadi itu saya baca di Google, ada di pencarian barang ini yang belum dikembalikan Roy Suryo. Termasuk salah satunya adalah kamera ya? Ada kamera di situ. Nah, waktu aku lihat Roy tenteng kamera di Australia, saya terpukul. Jadi aku gagal fokus. Aku bilang jangan-jangan ini kamera, jangan-jangan ini kamera yang belum dikembalikan. Tapi ya sudah. Ya, karena memang terkonfirmasi dalam satu pemberitaan juga bahwa Roy Suryo belum mengembalikan kameranya. Ya, ada di satu. Ada beberapa. Oh iya, saya ingat ini Nikon ya. Kita nggak tahu apakah
apakah kamera Nikon yang digunakan oleh Roy Suryo itulah kamera dari yang dia bawa dari Kemenpora itu, atau kameranya dia sendiri yang mungkin sudah dari dulu, tapi ya saya melihat di sosial media itu ada cocok logi gitu, Rim. Cocok logi nih. Sebentar ya, ini ngobrolin apa kita ini, yang dibahas apa, ngobrolinnya kemana ya? Ya wajar lah, termul. Saya rasa nggak usah diterusin ke sananya ya. Bentar, ada yang menarik lagi nggak ya? Dari itu, jangan lagi bicara tentang Pak Jokowi. Selesailah, sampai kapan sih kalian seperti itu? Masa ribut-ribut terus sih? Ya. Capek juga, udah capek kalian ini. Ini ada yang utang juga bagi mereka. Ya kan belum selesai permasalahannya itu ya, nggak selesai. Ini kejanggalannya ada. Berbicaralah di dalam substansi ya. Nah, ketika mereka sedang memperjuangkan mengejar ijazah Pak Jokowi, dibarengi juga ijazah Mas Gibran ini kan. Artinya gantung nih ijazah Mas Gibran kalau mereka sudah tersangka. Ini gimana, apa tanggapan Bunda nih? Ya kalau mereka sudah, saya tidak bisa jawab kalau mereka sudah tersangka. Ya gantunglah masalah kasusnya Gibran. Apakah ini akan menjadi satu agenda mereka berikutnya kalau mereka keluar penjara? Terus kalau, ya ampun, tidak mungkin. Mereka kalau sudah keluar penjara masa mau mainnya ijazah lagi, lain dong. Karena nanti orang tambah tidak percaya, orang gara-gara ijazah kau kan ditahan. Iya, justru itu jurisprudensi kan. Sebentar, ini permasalahan ijazah juga yang Gibran, yang mudah-mudahan ada yang meneruskan tuh, karena kejanggalannya juga banyak di situ. Entah, malas kan kalian juga dengernya ya. Saya juga malas nerusinnya. Mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa bersyukur orang-orang dengan pola pikir seperti ini. Mudah-mudahan tidak semakin menjamur di Indonesia, yang mana kalau kita lihat makin menjamur begitu. Namun mudah-mudahan tidak. Karena sekali lagi kita tidak mau negara ini menjadi lahan yang subur untuk orang-orang yang dungu merajalela. Kita berbicara tentang kemajuan negara, kemajuan bangsa, tetapi pola pikir seperti ini masih banyak yang menggandrungi begitu. Kalau secara hukum ya memang dilindungi saja, nggak ada masalah. Sedikit banyak lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.